Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa dan adik-adik Anda di rumah? Jumpa lagi di acara kita setiap minggunya, acara kesayangan kita, Anak Ceria. Nah, kali ini masih bersama Kak Rio Ceria di sini, dan kita juga sudah kedatangan teman-teman dari SD 15 Bengkulu Tengah. Oke, sudah siap ya? Oke, baiklah pemirsa ada di rumah, ada baiknya kita perkenalan dulu dengan adik-adik dari SD 15 Bengkulu Tengah. Oke, dari depan ada siapa? Nama saya Aziza dari kelas 6A. Kelas 6, Aziza. Selanjutnya? Nama saya Askia dari kelas 4. Askia kelas 4. Belakang? Akilania dari kelas 6. Dipa, oke. Perkenalkan, nama saya Aziza dari anak kelas 6A. Kelas 6. Belakang? Saya Fikri Saputra dari kelas 5. Kelas 5. Sudah siap menggambar? Siap. Oke, peralatannya sudah ada ya? Nah, pemirsa ada di rumah, untuk teman-teman kita dari SD 15 sudah menyiapkan alat-alatnya. Ada yang pakai krayon, ada yang pakai pensil warna ya. Ada juga yang pakai spidol. Nah, untuk teman-teman yang di rumah jangan lupa disiapkan juga alat gambarnya. Nah, tema kita hari ini berhubungan dengan wisata yang ada di Bengkulu juga, berhubungan dengan air, dan juga ada seperti rawa ya. Kalau misalnya teman-teman tahu apa namanya? Kalau yang di Bengkulu? Danau apa? Danau Dendam Tak Sudah. Itu julukannya adalah Danau Dendam Tak Sudah. Nah, bagaimana nanti gambarnya? Kita akan gambarkan di sini. Karyo akan gambarkan mulai dari tahap sketsa, spidol, kemudian sampai ke pewarnaan. Oke, langsung saja teman-teman yang di rumah ikutin, kita mulai menggambar. Nah, yang kita buat adalah pertama kita akan membentuk satu objek sebagai titik pembuka ya. Jadi kita mulai dari sebelah sini mungkin. Nah, kita tahu bahwa danau itu banyak tanaman dan juga banyak juga objek yang ada di sana. Ada tanaman danau, ada air, mungkin ada siapa lagi di danau ya? Ada orang ya? Ada orang, kemudian ada hewan-hewan, kemudian ada pohon dan sebagainya. Sekarang kita mulai dari gambar pohon. Nah, teman-teman langsung bisa diikutin. Kita buat pohon yang ada di tepi danau sebagai pembuka gambar. Nah, untuk pohon teman-teman, kita tidak harus menggambar pohon itu selalu tegak lurus. Jadi boleh dengan berbagai macam arahnya. Seperti ini, Karya gambarkan ada yang belok ke kiri, ke kanan, kemudian ke bawah lagi. Nah, jadi pohon kita akan lebih nampak estetik. Jadi teman-teman yang di rumah untuk menggambar pohon tidak harus yang tegak lurus. Jadi seperti ini juga lebih bagus ya. Nah, langsung saja kita buat daun. Nah, Danau Dendam Tak Sudah ini juga merupakan danau atau bendungan ya, yang dibuat sudah lama, dan itu fungsinya adalah mengatur untuk tinggi air atau pengairan juga di daerah sekitar Kota Bengkulu. Nah, seperti ini. Di danau itu banyak terdapat pohon-pohon yang rindang, terutama pada tepi-tepi danau. Nah, seperti ini. Ini kenapa pohonnya tidak dibuat utuh, supaya ada kesan landscape, jadi tidak buat sampai utuh daunnya. Kita ambil sebagian saja. Nah, itu salah satu trik menggambar, terutama menggambar objek yang sifatnya landscape. Kemudian pohonnya jangan lupa kita tambahkan tekstur pada bagian batang. Nah, untuk membuat tekstur ini sangat mudah kawan-kawan. Jadi kita cukup membuat garis-garis seperti ini. Jadi teman-teman yang di sini kalau batang pohonnya masih polos, itu ditambah lagi kerutannya. Jadi ada semacam tekstur pohon ya. Dan itu kalau nanti diwarnai akan sangat bagus, karena seperti realnya pohon, tidak polos dan ada teksturnya. Nah, seperti itu. Boleh juga ada bagian lubang, mungkin ada sarang burung atau sarang semut ya di bagian batang pohonnya, seperti ini. Kemudian objek selanjutnya kita mulai dari bawah. Di sini sebagai pembingkai dari gambar. Jadi kalau pembingkai gambar itu kita tampakkan sebagian dari daun yang berada di tepi danau. Jadi tidak harus sampai akarnya, tapi cukup ujung daunnya saja.
Jadi bayangkan teman-teman, gambar kita ini seperti kita mengambil dengan kamera. Jadi kita foto, kita lihat bagian mana yang masuk ke dalam frame dari foto kita. Nah, jadi seperti ini. Kemudian untuk meramaikannya, jadi kita tinggal tambahkan jenis daun yang lain. Jadi untuk daunnya kita bedakan, dan warnanya nanti juga kita bisa bedakan. Oke, nah ini salah satu fungsinya untuk menutup atau membingkai objek bagian sebelah sini. Nanti kita akan seimbangkan dengan objek yang sebelah sana. Selanjutnya ada dataran, mungkin cukup tidak terlalu banyak dataran seperti ini. Biasanya tempat orang yang memancing ya, mancing ikan, atau tempat orang mungkin tamasya atau jalan-jalan, itu salah satunya tempatnya seperti dataran seperti ini. Kita buat. Dan biar lebih cantik, di datarannya itu kita tambahkan juga rumput-rumput kecil yang ada di tepi danau. Teman-teman juga bisa tambahkan semacam batu seperti ini ya. Nah, di sini kita buat juga tebing tanah. Yang tanahnya itu kita bisa buat dia mengarah ke danau seperti ini. Jadi terlihat estetis untuk gambar dari objeknya. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian tengah nih. Kalau bagian pinggir ini sudah, kita ke tengah. Sepertinya akan lebih nampak hidup jika kita beri satu objek yang bergerak. Jadi contohnya di sini, Karyo tambahkan aktivitas ya. Di danau itu juga merupakan tempat aktivitas para termasuk juga orang-orang yang mencari ikan. Masyarakat juga. Nah, dan mereka menggunakan mungkin perahu kecil atau perahu cadik seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman posisinya. Otomatis ini posisinya duduk. Jadi kita tinggal tambahkan perahunya. Perahunya cukup sederhana dan tidak besar, jadi hanya pas untuk posisi duduk. Jadi buat teman-teman mungkin yang pernah ke Danau Dendam, itu bisa dilihat ada perahu kecil yang biasa dipakai orang untuk menjaring ikan atau memancing ya di tengah. Nah seperti itu, cukup satu orang saja kayaknya sudah mewakili objek tengahnya. Kita tambahkan riak air dengan seperti garis-garis ini. Kemudian sekarang kita akan buat yang namanya garis horizon atau pembatas dari landscape-nya. Jadi kita buat garis horizon, garis lurus seperti ini. Nah, teman-teman bisa isi dengan tebingan tanah. Seperti itu. Kemudian tambahkanlah rumput-rumput atau juga semak-semak daun-daun, boleh juga, di atasnya. Sehingga terlihat ada suasana-suasana yang cantik ya. Seperti ini, dan di bawahnya ada air. Nah, sekali lagi dalam menggambar, misalnya teman-teman saat diminta untuk menggambar danau, itu tidak harus danaunya dibuat semua. Tidak harus terlihat utuh. Jadi bisa terlihat seperti ini hanya salah satu bagian atau sudut pandang dari danau itu yang menurut kalian sangat cantik untuk digambar. Jadi seperti ini hanya sebagian kecil. Kita tambahkan di sini rumputnya dan kita tutup dengan tebing sini. Oke. Nah pemirsa ada di rumah, untuk gambar kita sudah hampir sudah jadi sebagian. Kita akan lengkapi lagi di sebelah sana, tapi setelah pariwara berikut ini.